pemirsa La TV, setelah berjalan berkeliling, memanjakan diri, melihat pemandangan yang sangat indah dari atas Bukit Al-Kausar ini, Kausar Hill, yang dikelola oleh Bapak Agus Putra Astra Jaya. Beliau sengaja mengelola Bukit Kausar Hill ini untuk dijadikan taman wisata agro, untuk memanjakan para wisata yang ingin menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Nah, sebentar lagi saya akan coba wawancara beliau untuk kita ketahui konsep secara global tentang taman wisata agro ini. Oke, pemirsa TV, sekarang saya sudah bersama Bapak Agus. Pak Agus, gimana ceritanya Pak Agus bisa mempunyai ide membentuk taman wisata ini? Ya, jadi awalnya cerita awalnya mungkin dari keprihatinan kita masalah ekonomi ya. Secara ekonomi kemarin kan kita nih lagi ramai masalah virus nih. Iya. Nah, corona. Jadi gara-gara virus corona kan nganggur. Di rumah makan tidur kan? Ya, akhirnya kita punya ide udahlah. Nampaknya saya pikir ini memang yang tidak terdampak oleh corona ini hanya pertanian. Adanya pertanian, kemudian mungkin perkebunan, perikanan. Udahlah, saya pikir saya punya tanah, punya lahan kosong. Dan memang awalnya kita hanya mau bikin pertanian, perkebunan. Tapi begitu buka lahan, nyatanya ada view Bukit Kelam nih, ya kan? Nah, nyatanya ada view Bukit Kelam, akhirnya ya kompromi sama kawan-kawan yang ahlinya, kita panggil, kita rundingkan, wah rupanya bagus kita bikin agrowisata sekalian, agrowisata yang sifatnya pertanian. Jadi sehingga selama ini agrowisata datang wisata hanya pulang, datang pulang, ya. Jadi tidak ada yang bisa dibawa oleh-oleh nih. Jadi saya punya konsep bagaimana supaya wisata ini pengunjung datang dan pulang bisa membawa bibit, oleh-oleh sayur, bibit-bibit tanaman, sehingga mereka bisa menghijaukan pekarangan rumah mereka masing-masing, ya. Itu konsepnya. Ditambah lagi memang kita ingin menciptakan edukasi, tempat belajarnya milenial. Anak milenial bisa belajar, bisa berlatih, sehingga anak-anak milenial ini tidak hanya berpikiran untuk menjadi karyawan. Bagaimana dia menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dia bisa jadi bos, ya kan? Itu konsepnya, ya kan? Konsepnya itu. Terus berikutnya bahwa saya rasa memang ekonomi kita itu paling bisa mengangkat taraf ekonomi kita itu adalah pertanian. Cuma saya hanya berharap sama pemerintah kalau bisa untuk petani-petani ini ke depannya kita subsidinya itu adalah subsidi hasil, bukan subsidi pupuk. Kenapa subsidi hasil? Pada saat masyarakat mempunyai harga hasil penjualan yang bagus, mereka bisa beli pupuk yang lebih bagus. Ya, selama ini sudah adakah kerjasama pemerintah dengan Bapak kegiatan pengelolaan lahan? Ya, jadi untuk hari ini kebetulan yang sekitar untuk menggarap pertanian sayur memang saya ada merekrut dari PPL. Itu pun semuanya masih bentuknya kemitraan, belum secara resmi ya. Karena memang kebetulan PPL ini kan pembina untuk wilayah ini. Jadi memang kebetulan mereka membina wilayah ini, akhirnya mereka saya rekrut untuk sekaligus mengajari petani-petani yang milenial tadi. Ya, untuk secara resminya belum. Dan memang respon pemerintah untuk kita nampaknya sudah mulai dengar ini, sehingga mereka pun pengen untuk bersama-sama. Saya terbuka. Intinya wisata ini bukan semata-mata untuk bicara ekonomi, bukan semata-mata bicara finansial, tapi lebih kepada untuk melatih edukasi dan melatih untuk menciptakan petani-petani milenial tadi. Ini kan bukan hanya menguras pemikiran, juga menguras tenaga, juga pasti otomatis menguras dengan finansial. Nah, ini kan tidak segampang orang bisa menuangkan ide-ide konsep ini, Pak. Nah, mungkin sebelum Bapak
bergerak ini, mungkin ada nih konsep-konsep yang pernah mungkin yang dicontoh di daerah mana atau apa gitu Pak. Ya. Jadi kan kebetulan kita kan selama ini sering jalan-jalan nih, sering pergi-pergi. Saya pikir kok kenapa di daerah orang bisa, dan kenapa di tempat kita yang punya tanahnya masih luas, kemudian udaranya masih bersih, kenapa tidak kita coba? Memang sih biaya, kembali pada biaya, karena tempat wisata itu tidak bisa dibudgetkan, karena mungkin setiap saat setiap itu bisa berubah, penambahan. Makanya saya juga tidak memikirkan budget itu, ya kan? Berapa yang kita punya, apa yang kondisi ada di lapangan yang kita garap. Kalau kita menentukan, kalau kita bikin rumah mungkin bisa kita budgetkan rumah ukuran sekian kali sekian, kalau wisata nggak bisa. Ini berapa luas globalnya Pak? Jadi untuk lahan ini kurang lebih sekitar 10 hektar areal yang mungkin dari memang kita ada beberapa spot ya, 10 hektar, dan mungkin di sini rencananya konsep-konsep sih sudah banyak lah, konsep-konsep yang mau kita bangun sudah banyak ya, mungkin spot-spotnya, klaster-klasternya, tinggal nanti ya semuanya kita serahkan lah pada Allah, pada kawan-kawan yang mendukung kita. Tapi banyak ya Pak ya support dari teman-teman pengusaha juga. Ya, jadi teman-teman petani. Kalau yang pengusahanya mungkin mereka punya konsep sendiri, tapi teman-teman petani. Jadi saya sudah rekrut petani-petani yang memang sukses di bidangnya. Semangka, saya ambil petani yang sukses di semangka. Macam sayuran yang sudah sukses di sayuran. Jadi kalau saya harus belajar pakai buku kapan? Jadi saya ambil orangnya aja, nah tongkrong di sini. Nah, nanti konsep saya kelola masing-masing, nanti ada hasilnya kita bagi masih sama-sama. Untuk pertaniannya, kalau untuk agrowisatanya kita sama-sama kelola. Artinya pembinaan juga ini. Pembinaan. Ya. Yang sudah sampai hari ini yang Bapak bina di sini berapa puluh orang Pak? Yang di sini yang datang, yang pegawainya? Ya. Mungkin di sini kan kita masih belum maksimal, jadi untuk sekitar pekerjaannya terus dengan yang bidang-bidangnya ini adalah sekitar 20-an orang dengan bidang masing-masing. Karena di sini juga kita masih penggarapan lahannya menggunakan alat berat segala macam. Jadi mungkin ada sekitar 20 orang, tapi ya alhamdulillah ini sudah kita lakukan sudah hampir kurang lebih 2 bulan. Jadi dengan hutan seluas ini kan kita sudah bisa buka dengan waktu 2 bulan yang menggunakan alat berat ya. Dan kita di sini konsep kita tidak membuka kebun dengan dibakar. Jadi kita lebih konsepnya tidak dibakar. Jadi tebang timbun. Jadi sesuai dengan undang-undang larangan pemerintah tidak boleh beradang dengan cara bakar. Kita tanamkan konsep di sini bisa dengan biaya yang itu lebih irit daripada harus dibakar. Adakah wacana akan kerjasama dengan pemerintah pusat Pak terkait dengan pariwisata? Jadi untuk saya di sini karena ini tempatnya adalah untuk bicaranya adalah tempat pembinaan. Jadi siapapun yang ingin bekerja sama maupun pusat, pemerintah pusat, provinsi atau daerah kita siap. Siap, intinya tujuan kita adalah untuk membangun atau untuk menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat, untuk mengembangkan daerah kita, ya. Selama itu memang masih mereka mau mendukung kita siap. Artinya tidak menutup kemungkinan. Ya, tidak ada kita untuk, pokoknya kita siap terbuka. Artinya Bapak berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi tidak menutup untuk kita terlibat. Ya, terbuka. Minimal ide-ide saran-sarannya lah. Ya, di promosinya juga kan. Ya, promosi. Karena memang Kota Sintang ini kan sangat luar biasa tentang pariwisatanya. Kemarin juga kapal Bidar Jubair itu kan mendapatkan penghargaan nomor 1 terbaik terkait dengan pariwisatanya. Ya harapan Bapak ke depan dengan pemandangan yang luar biasa, dengan area yang juga luar biasa, apa nih harapan Bapak ke depan terhadap masyarakat khususnya Kota Sintang dan pada umumnya masyarakat Kalbar? Jadi harapan saya ke depan bahwa saya pengennya bahwa petani, anak-anak milenial jangan malu untuk bertani, kan? Jangan malu untuk bertani. Jadi pada saat mereka punya ilmu, punya pengalaman di luar, bawa pulang kampung. Jangan nanti punya kepandaian, punya kemampuan tapi tidak pulang kampung. Jadi saya mau supaya untuk ini menjadi contoh supaya kita untuk mengembangkan daerah kita sendiri. Kita majukan daerah kita kembangkan daerah kita sehingga kita tidak lagi nanti bisa dikategorikan daerah kabupaten tertinggal atau daerah tertinggal. Apalagi Sintang ini kan bakal menjadi ibu kota provinsi terbaru ke depan. Dan kalau kita masih nanti statusnya tertinggal terus,
ya memang kita dapat bantuan, tapi kita kan malu, Iya. ya kan? Dengan kekayaan yang Dengan luar kekayaan biasa. luas, alamnya banyak, potensinya banyak. Kenapa harus menjadi daerah tertinggal? Berarti memang kesalahan di SDM kita ya. Ya, jadi saya pengennya untuk Sintang supaya untuk ya anak-anaknya bisa mandiri lah, bisa mandiri, kemudian bisa untuk menjadi petani yang hebat. Ya. Bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Agus, ya, pemilik dari Sinentang Agro Wisata Jaya Astra Jaya. Beliau ini juga salah satu pengusaha yang sudah meninggalkan profesi lamanya dan juga membuka profesi baru. Nah, pemirsa, khusus Kota Sintang, pada umumnya juga Kalimantan Barat, di sini tempat yang sangat terbaik menurut saya untuk menikmati Bukit Kelam, karena di sini sudah disuguhkan oleh Bapak Agus tadi tempat-tempat yang enak untuk memanjakan diri, karena di sini ada buah-buah, pohon semangka, pohon pepaya, dan juga akan di taman bunga. Insya Allah pasti akan datang kembali jika sudah sampai di Pak Karyono. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Kalau di sini kurang lebih 1,5 bulan. Hampir 2 bulanan. Hampir ya. 2 bulanan. Nah, Bapak di sini bekerja di tanaman apa, Pak? Semangka, Semangka ya. Semangka ini dari bibit unggul atau bibit lokal? bibit unggul mas, dari Sapana F1, Berarti yang non biji ya. 6 biji. Terkait pengelolaan, kira-kira berapa lama nih Pak akan panen? Biasanya kita panen itu sekitar 58 hari kita udah panen mas. Udah panen. Iya. Kenapa kan kalau di wisata buah nanti orangnya datang belum panen atau orang datangnya sudah panen kan ini. Jadi kalau kita sudah tahu durasi waktunya kan enak tuh masyarakat datang pas pulang bawa semangka. Iya. Nah, terkait hal itu berapa luas nih Pak yang ditanam semangka Pak? Kebetulan kita ini nanam kurang lebih 6.000 batang ya, sekitar 1 hektar sampai 1,5 hektar lah. Kalau Bapak sendiri Pak di bidang apa Pak? Sama, kita Sama. berdua Sama-sama semangka ya. Semangka. Jadi yang sudah tertanam itu 6.000 lebih pohon. 6.000-an ya. Itu satu luasannya 1 hektar. 1 hektar. Itu dari kiri kanan mungkin. Kiri kanan ya. Keliling. Nilai. Kaki bukit. Khusus ditanam di kaki bukit ya supaya dapat view yang bagus. Kita ngambil view-nya yang dari sana. Pak, ini kan dulunya ini kan banyak hutan ya Pak ya. Iya. Pohon-pohon besar ya. Nah, saya lihat ini kan sudah licin. Nah, dengan menggunakan apa nih Pak? Itulah kebetulan Mas Agus sendiri kan punya fasilitas alat berat itu Mas ya. Iya. Memang benar di sini kita hutan lebat ini memang. Tapi Mas Agus sendiri bilang kita nggak boleh membuka lahan itu dengan cara membakar. Iya. Jadi kita pakai alat berat, kayu itu ditaruh di tengah ditimbun, Iya. gitu Mas. Dan itu pengerjaan kemarin kurang lebih sekitar 1 bulan ya untuk ini, Kurang lebih 1 bulan. untuk Area yang area yang kita kerjakan. Stacking areanya ya Pak ya. 1 bulan lebih itu tanpa bakar sama sekali. Tanpa Pak. bakar, Luar biasa. Hutan disulap menjadi kebun kebun. dalam durasi waktu 1 bulan lebih. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa orang sih Bapak yang bekerja di sini? Kita totalnya 5 orang. Itu khusus semangka. Khusus semangka aja 5 orang. Khusus Iya. semangka. Kalau secara global yang bekerja di sini, 5 orang memang. maksudnya yang di bidang Ya, lain. di bidang lain di sana ada 5 orang. Ada berarti 10 orang ya semua total. Sekitar 20-an orang. Iya. Sama Tapi seluas 10 hektar ini loh Mas. ya sama operatornya juga ya, sekitar 20-an orang. beda lagi. Beda lagi, iya. khusus untuk pertaniannya. Khusus Untuk untuk pertanian, Iya. berarti banyak grupnya ya Pak. Ya? Banyak Pak.
N. Oke, salah lagi. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan dua orang karyawan yang bermitra, petani yang bermitra dengan Bapak Agus. Nah, kebun ini seluas 10 hektaran disulap dalam 1 bulan lebih, bisa menjadi kebun yang sangat indah dan akan menjadi taman wisata terbesar di Kabupaten Sintang. Pemirsa LA TV, datang ke Sintang, nikmati Al Kausar Hill.